Ya Allah ya salam, anta salam, as-salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina maqam as-salam. Ya Allah ya salam, anta salam, as-salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina fa'absuh maqam as-salam. Antal hamid, hamidul awwal, antal khabir, khabirul akhir. Antal hamid, hamidul awwal, antal khabir, khabirul akhir. Syauqul lana ala sayyidina Muhammadin, salatu wassalam. Ya Allah ya salam, anta salam, as-salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina nurun azim, azimun hakim, malik kudus, kudusur rahim. Nurun azim, azimun hakim, malik kudus, kudusur rahim. Al-marhuma aman ahabbahu ahbabtuhu man ahabbani. Ya Allah ya salam, anta salam, salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina maqam as-salam. Wali rasul sil ruhana fi dunyana wa akhiratina. Wali rasul sil ruhana fi dunyana wa akhiratina. Ya daulana fi sholati
liwa'i yaumina lahabtu maqamat salam. Yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Muhammad Azibah wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam Syekhul lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa syarhuhu li kitabi Iqazul Himam Syekh Muhammad Azibah wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam li kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihim wa ulumihim bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran-saluran para ulama-ulama ini Allah mencurahkan kepada kita pengkabulan segala doa-doa dan hajat kita. Mudah-mudahan Allah selalu memurahkan, membesarkan rezeki yang kita dapat hari-hari kita, memberkahinya dalam hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan kehidupan kita setelah kematian kita, serta kehidupan bagi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan seorang anak dalam Izzuddin Ibnu Abdissalam Halur Rumus Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Nah ini penting juga. Faqala al-musannif rahimahullah fal ilmu wal amalu kasbiyan. Ketahuilah kata Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, ilmu dan amal itu harus diusahakan. Nah jadi mendapatkan ilmu itu harus diusahakan. Bahkan apalagi amal itu harus diusahakan. Kalau tidak dikerjakan tidak bisa. Udah mau kita. Nah jadi walha, tetapi hal wahbi itu anugerah Allah. Hal itu apa guru? Hal itu adalah perasaan hati. Perasaan hati itulah anugerah Allah dari Allah. Jadi ilmu mau tidak mau kita tuntut belajar di majelis ta'lim, ya lah. Amal mau tidak mau kita gunakan ilmu yang kita belajar di majelis ta'lim tadi itu untuk dilaksanakan dalam hari-hari. Itu ada nilai masing-masing. Menuntut ilmu ada nilai di sisi Allah, apalagi amal ada nilai di sisi Allah. Hasil daripada ilmu dan amal itu nanti masuk ke dalam yang namanya anugerah Allah. Hablun itu karunia Allah atau jalinan dari Allah, atau yang disebut dengan fadlun minallah. Nah, bagaimana bentuk perasaan itu? Itulah yang disebut perasaan. Misal merasa tenang dalam hidup, seperti firman Tuhan, ala bizikrillah tatmainul qulub. Nah itu kisahnya, siapa nang berzikir kepada Allah, ilmu mengajarkan kepada kita supaya berzikir, ya lah. Lalu kita amalkan zikir itu. Terserah Tuhan, enak memberi kada. Cuma kalau diberi Tuhan, tatmainul qulub, tenang hatimu. Lalu perasaan tenang hidup nih. Padahal masalah banyak aja juga. Melihat banih bina lambat bana tumbuh, masalah juga. Ya Allah.
melihat sungai tuhuk dah diunjuni berapa kali, ndak juga mau matok-matok ikan. Apanya? Masalah ada tapi tidak gerusuh-gerusuh, tenang hati. Itu namanya hal, itu namanya anugerah Allah. Duduk di majelis tenang hati, nyaman hati, rasa ulun guru aja kakak setiap hari ulun turun itu pang guru aja, iyalah aja guru. Semalam kenapa kada turun gerimis guru aja. Nasib juga kalinya. Nyaman di majelis duduk, Pak, pengin dah tuh jaga kawa andai bisa setiap hari. Nah, tenang. Karena ujar Tuhan baik jar Nabi, surga itu sudah ada gambarannya di dunia ini. Mana surga itu? Man jar Nabi. Ja'a halakah zikri. Siapa yang datang ke halakah zikir? Halakah zikir atau disebut dalam hadis halakal ilmi. Grup-grup orang menuntut ilmu berzikir di dalam itu, riyadun min riyadil jinan, itu adalah surga dari surganya akhirat. Jadi kalau ingin melihat surga Allah itu di majlis ta'lim. Majlis ta'lim ini surga. Apa itu gurunya? Bila kita merasa tenang di majlis ta'lim, berarti kita sudah tergambar pada diri kita akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Nah, mana guru kayak itu pengalaman hadis Nabi. Kalau anak narsis hal, apalagi beribadat juga Allah rasa khusyuk banget beribadat tuh nyaman banget tuh bang, berzikir tuh rasa nikmat, la ilaha illallah subhanallah, rasa nikmat, membaca salawat rasa nikmat, tidak ada gangguan, tidak ada apa-apa. Itu disebut kita mendapatkan hal dari Allah namanya. Itu hal. Nang orang gila tuh bang gurunya, itu hal juga, hal nang tidak baik. Ya kah? Ada juga orang ketujuh kepelacuran, maaf lah, ya kah? Hal lah tuh gurunya, hal juga. Tapi hal tidak baik tidak dibicarakan di sini. Kita adalah hal yang langsung merupakan anugerah, hal yang bersifat anugerah langsung dari Allah. Kalau nang suka kepelacuran itu lain anugerah Allah, tidak bisa disebut fadlun minallah itu. Iyalah. Nah. Wa qala Allah Ta'ala jasidin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sama itu ayatnya dipakai oleh Syekh Muhammad Ajibah dalam konteks yang lain. Sama ya, surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang jahadu berjuang di jalan kami akan memberikan jalan keluar kepada mereka subulana, jalan kami. Kami buka nanti jalan kami, nah ini nang hendak ke surga itu kamu. Nang supaya engkau ridai bang, ya Allah jalan sini juga aja Tuhan. Ini jalan surga, jalan ridho Allah sama jalannya. Ya kah? Nah, namun ke neraka pun ya Allah, lain jalan sini lain. Jalan lain. Jangan lain jalan sini. Oh iyalah lorongnya itu kan. Iya. Nah, kita tahu seorang itu namanya asrar ilahiyah. Itu namanya rahasia Allah. Pian sorangan nanti yang mendapatkannya diberi Tuhan. Nah, makalam sudah diikat Tuhan tuh kayak apa aja, tidak bisa berubah. Guru agama tuh nang kasihan aja lah. Hendak sidin coba usaha nang kayak apa-apa macam-macam, bila berusaha kada menuntung sidin, ada yang bangkrut terus guru tuan guru ya lah berusaha. Kenapa? Dihalangi Tuhan. Ikam mengajar agama aja gitu. Sakit hidup mengajar agama ini ya Allah, ada gaji ada apa, ayo kena memberikan rezeki. Tapi sedikit-sedikit Jepang memberi rezeki gitu Tuhan. Aduh sakit kepala sidinnya lah. Nah lalu nak berusaha macam-macam ya lah, gagal pulang. Ya kalau lah. Nah itu jalan Allah. Subuh ya apa teguh. Nah begitu Pak Teguh nang berusaha bertani bagus, rindang. Ya Allah si tuan guru pas bau maro to dibunguli orang. Ya kah? Nah kasihan si guru lah.
Itu makom kita masing-masing. Pal mujahadah ala kasbil abdi bil ilmi wal amal. Itulah perjuangan yang harus dilewati seorang hamba ala kasbil abdi, atas usaha seorang hamba bil ilmi dan amal, pada pekerjaan ilmu dan amal. Allah nanti akan memberikan hidayah, wal hidayah mawahibullah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberi hadiah petunjuknya, berupa petunjuknya kepada mereka yang berusaha itu. Sudah sampai Isya kah? Hah? Belum? Aja nggak mendengar juga kak? Belum Isya tuh belum mendengar lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila bima alima warasahullahu ilma ma la ya'lam." Nah ini, barang siapa yang beramal dengan mengetahui atau dengan ilmu yang dipelajarinya, warasahullahul ilma. Barang siapa man amila, beramal bima alima, kayak itu mungkin lah ya. Barang siapa yang beramal dengan mengajarkan ilmu kepada orang lain, ya kah? Nang tuan guru tadi tuh mengamalkan si Din, mengajarkan ilmu. Padahal anak berusaha juga si Din dah, tapi sakit hidup. Yalah. Lalu si Din tidak jadi berusaha. Nah, pas terbaca hadis ini, barang siapa yang beramal mengajarkan dengan apa yang diketahuinya, mengajarkan atau mengetahui itu paling tidak untuk dirinya, warasahullahu ilma, Allah akan memberikan kepadanya, mewariskan kepadanya ilmu ma la ya'lam, apa ilmu yang ia tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita ingin dapat ilmu yang tidak kita ketahui, ajarkan ilmu kepada orang, sampaikan kebaikan kepada orang, nanti kita akan mendapatkan ilmu yang tidak diketahui. Amalkan ilmu yang sudah kita lakukan ya juga. Bila kita amalkan ilmu yang kita pelajarin, kita amalkan, kita akan mendapatkan lagi nanti ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu. Walladzina awrasahullahu li ibadihi aw li abdihi lam yakun min kasbihi. Ada saja Allah mewariskan ilmu itu lam yakun min kasbihi, bal bifadlillah, tanpa melewati proses belajar, tanpa melewati proses amal kepada seorang, bifadlillah, karena semata-mata karunia Allah. Namun sebelumnya orang itu sudah tadi tuh belajar ilmu, mengamalkan ilmu, yalah beramal sudahnya. Lalu Allah menghadiahkan hal kepadanya. Hal itu berupa anugerah Allah aja wajalla, bifadlillah wa rahmatihi, dan rahmatnya. Wa bidzalika minallahi ta'ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa 'allamaka, Allah mengajarkan kepadamu ya Muhammad, ma lam takun ta'lam, yang sebelumnya kamu tidak tahu wahai Muhammad. Wa kana fadlullah, itulah karunia Allah, 'alaika 'aziman, kepada diri engkau wahai Muhammad, 'aziman, yang sangat agung, yang sangat besar. Jadi Nabi Muhammad itu berjuang sidin. Yalah. Contohnya apa? Nah, ke Gua Hira sidin yalah. Nah, beribadat sidin di Gua Hira berapa tahun? Hah? Kita di luar rumah aja beribadat tahunan sudah. Ya kalah. Nah, sidin dia Gua Hira melakukan perjalanan. Nah, ini gambaran bagaimana beliau berjuang melakukan tadi itu ilmu dan amal, akhirnya mendapatkan hal. Jadi ketika ditanya Khadijah, kenapa ya Rasulullah? Tidak, aku gelisah aja Nabi, aku ingin bersunyi diri, bahalwat sih dia di Gua Hira, aku ingin bahalwat.
aku ingin menghadap Tuhanku. Nah, waktu itu kan belum ada syariat kayak kita ini kan. Yang ada dulu tuh syariat la ilaha illallah. Itu aja, tidak ada Tuhan selain Allah. Kayak apa ibadatnya? Peninggalan Nabi Ibrahim ada sembahyang apa namanya? Sembahyang 2 rakaat malam. Habis dah. Apalagi tambahannya mau ada berzikir. Lalu Sidin langsung ke Gua Hira supaya tidak ada diganggu orang. Di atas gunung Sidin berzikir tuh, beringat Allah. Mengamalkan ilmu, zikir, ya lah. Nah, berzikir. Akhirnya dapat hal beliau, ya lah. Hal, perasaan bahwa ibadat beliau diterima Allah, bahwa beliau adalah hamba yang ditolongnya. Beliau adalah hamba yang mendapat akan anugerah dari Allah Jalla. Sampai nanti beliau menjadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, itu rahasianya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban alal maulidi bisolati wassalami Sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Marhaban al maulidi bisolati wassalami Sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Kuzlana bi barakatihi bisolati wassalami ala Sayyidina Muhammadin fil awali wal akhiri. Marhaban ala maulidi bisolati wassalami ala Sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Ighfir lana dzunubana bisolati